Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saha adik-adik jemaah pengawasan Ahad pagi wonten ing Masjid Al-Walidain rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur wonten ing kesempatan enjang dinten Ahad pekan pertama. Nah, insyaallah niki pekan pertama boten enten khilaf. Tetapi Bapak Ibu niki dinten pertama napa dinten kedua niki Ramadan? Jenengan pun siang abid wingi napa nembe niki? Kaya pinter banget. Masya Allah. Tadulipun Bapak Ibu boten sah kemudian napa ingkang terjadi perbedaan boneka kemudian menjadi masalah di antara kaum muslimin, karena memang niki perkawis sesuatu ingkang biasa terjadi. Terus mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa betul-betul saged untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan wonten ing tahun punika. Oleh karena itu Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, wonten ing kesempatan enjang punika pertemuan perdana wonten ing wulan Ramadan. Kula yakin Bapak Ibu setiap menjelang Ramadan, setiap di bulan Ramadan, sedaya khatib, sedaya dai, baik itu kultum atau kulsub napa ceramah, hampir sedayanipun berbicara tentang masalah kisaran Ramadan. Pramila saking mriki Bapak Ibu wonten ing kesempatan enjang punika, mungkin kula mboten badhe untuk membahas baik kaitanipun kalih al-mizah, keutamaan Ramadan. Kula mboten badhe membahas amaliyah wonten ing wulan Ramadan. Kula mboten badhe membahas fadilah keistimewaan wonten ing wulan Ramadan. Ingkang tentunipun niki mboten kados biasanipun. Mungkin panjenengan badhe bertanya-tanya Bapak Ibu,
Dan terus nopo ingkang badhe kita bahas wonten ing kesempatan enjang punika Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembahasan berkaitan dengan masalah Ramadan, baik dari masalah keistimewaan, amaliyah, keutamaan wonten ing wulan Ramadan, kula yakin panjenengan sedayanipun menika sampun dan sampun mangertosi. Karena setiap tahun Bapak Ibu kula panjenengan senantiasa kepanggih dengan bulan Ramadan, dan setiap berjumpa dengan bulan Ramadan hampir semua pembicara punika menyampaikan tentang masalah Ramadan. Sampai kita apa? Leres nomboten? Leres gitu? Leres. Pramila Bapak Ibu mungkin ya. Dan ketika enten tiang menyampaikan berkaitan dengan masalah Ramadan, napa kemawon punika wonten ing hati kita punika niku secara tidak langsung sampun kemudian enten perkataan kula pun mangertos niku nembe dek wingi nggih disampaikan. Terus. Cuma Bapak Ibu ngeten, enten perkawis ingkang mungkin lebih dan lebih penting, lebih urgen untuk kula panjenengan pahami, agar ketika kula panjenengan punika mendengar Bapak Ibu tentang masalah syahrul Ramadan, berkaitan dengan masalah keutamaan wonten ing wulan Ramadan, kula panjenengan betul-betul kemudian enten greget, enten semangat, enten himmah. Aslinipun sing penting namung niku Bapak Ibu. Tetes menawi kula panjenengan niku mangertosi tentang ilmu berkaitan dengan bulan Ramadan, dengan siam Ramadan, dengan amaliyah bulan Ramadan, Mbak. Tetapi menawi kula panjenengan niku kok mboten memiliki himmah, mboten memiliki semangat, ilmu ingkang kula panjenengan miliki Bapak Ibu niku namung sekedar dados wawasan, mboten kemudian akan melahirkan amaliyah ingkang saged mengangkat derajat kula panjenengan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pramila menawi panjenengan gatosaken Bapak Ibu, jenengan coba perhatikan bagaimana para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum Bapak Ibu adalah manusia terbaik setelah para nabi. Menawi jenengan perhatikan ngeten Bapak Ibu, napa ingkang menyebabkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum itu adalah manusia terbaik setelah para nabi Bapak Ibu? Di antara sebab pokokipun inggih punika semangat yang luar biasa ingkang mereka miliki. Mendengar sekali saja langsung, Pak. Langsung. Mboten kados kula panjenengan Bapak Ibu mendengar berulang, bahkan kula panjenengan piyambak ingkang menyampaikan, bahkan kula panjenengan sampun hafal niku, tetapi ternyata mboten enten kemudian amaliyah sama sekali. Nah niki Bapak Ibu, niki perkawis Bapak Ibu, padahal menawi jenengan gatosaken ngeten, menawi jenengan gatosaken kita menawi bandingaken Bapak Ibu antara diri kita dengan para sahabat ngeten secara modal pokok, Pak.
secara modal pokok ngeten mungkin saged dikatakan kalau panjenengan niku rondok mending dibandingi para sahabat. Pripun untuk mending ini? Jenengan ngertos mboten? Para sahabat itu track recordipun bagaimana background kehidupanipun riyin sebelum menjadi manusia terbaik. Bapak Ibu, mereka itu identik dengan ciu, identik dengan gaple, identik dengan pembunuhan, identik dengan bahkan membunuh putranipun kiyambak ketika niku wedok. Kalau dibandingkan kali kula panjenengan Bapak Ibu, Masya Allah, nak ciu nate mboten? Nate. Yo, berarti rada padha sithik. Gaple mantan malah. Ngene Masya Allah, berarti modalnya hampir padha kali sahabat. Insya Allah. Insya Allah menawi jenengan serius berarti insya Allah Bapak Ibu kula panjenengan sagedlah kemudian walaupun boten persis pak miriplah dengan para sahabat. Pramila saking mriki mungkin enten satu pertanyaan Bapak Ibu, satu pertanyaan ingkang niki menjadi tentunipun hal ingkang paling pokok paling penting. Kenapa Bapak Ibu para sahabat punika memiliki semangat yang luar biasa sedangkan kula panjenengan punika kok semangatipun biasa-biasa kemawon. Padahal menawi mirengipun sami lho Pak, kula panjenengan nggih mireng napa ingkang dipun sabdakan dening Allah tabaraka wa taala, napa ingkang dipun wahyukan dening Allah tabaraka wa taala sebagaimana para sahabat. Tetapi king napa kok efekipun benten kalau para sahabat memiliki semangat yang luar biasa sedangkan kula panjenengan Bapak Ibu kok namung biasa-biasa kemawon. Contoh biasa-biasa kemawon Pak, niki Ramadan pertama, pengawasan perdana di bulan Ramadan. Biasanya jam 6 kirang seprapat wong dugi niki setengah 7 nembe. Masyaallah. Kalau kemutan teng Yaman Pak, nak teng Yaman niku bulan Ramadan ngeten iki mboten enten sing urip Pak. Do tilem sedaya baik baru subuh niku langsung zikir, kemudian nunggu terbit matahari, sholat syuruk, setelah itu langsung les. Teng pundi? Teng pundi? Alam mimpi Pak. Sampai menjelang zuhur. Masya Allah. Pripun Bu siap? Tetapi ketika wonten ing malamipun Bapak Ibu Masya Allah hidup malam punika dengan qiyam, dengan qiraah, dengan zikir niku sampai kemudian wekdal sahur. Kemudian mengke enjangipun sampai menjelang zuhur niku les ngeten. Tapi nak tiyang seragenan Pak, tiyang solonan mboten saged. Paling tilem setiap jam 8 jam 9 pun ngeten terus Pak. Mboten terbiasa sebabipun. Tetapi ingkang jelas Bapak Ibu mekaten punika lah kondisi kula panjenengan. Kondisi kula panjenengan ingkang ketika dibandingkan dengan para sahabat Bapak Ibu jauh sekali. Para sahabat niku memiliki semangat yang luar biasa sedangkan kula panjenengan kok iya semangate namung biasa-biasa kemawon. Contoh yang kedua Pak, semangat biasa niku ketika Jumatan. Ketika Jumatan niku bapak-bapak niku sing dugi ketika imam sebelum naik ke atas mimbar dengan imam setelah naik di atas mimbar kata sing pundi? Kata sing pundi Pak? Niki masjidnya pundi mriki? Nak salat Jumat teng pundi? Sebelah niku. Pripun Pak? Luwih kata sing duginipun niku ketika sebelum imam naik napa setelah imam naik?
loh Pak. Padahal pun ngertos ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, para malaikat itu akan menutup catatan-catatannya untuk mendengar itu khutbahnya si imam. Kok iya Pak awake dhewe punika teko ya sih telat gitu. Maka kalau bisa digambarkan niku Pak, para malaikat niku ketika ningali Pak tiang-tiang sing telat niku kali gede-gede Pak niku malaikat. Oh lidah-lidah ra jelas niku. Ngertos lidah-lidah mboten? Mriki nggih bahasane lidah-lidah. Napa lidah-lidah? Oh lidah-lidah. Niku bahasa Jawa Pak mboten saged dicarikan sebanding dengan bahasa Indonesia Pak. Angel nih, lidah-lidah niku berat nih. Betul Bapak Ibu. Lidah-lidah. Niki kalau seperti ini kondisi kula panjenengan Bapak Ibu, kita kemutan apa mboten? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan wonten hadis ingkang sahih, mazal qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirullah yaumal qiyamah. Enten mawon umat yang dia kok santai-santai. Kaum yang dia bersantai-santai, kalau orang seperti itu Pak akan disantaikan besok pada yaumul qiyamah, akan diakhirkan ketika nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo Bapak Ibu, monggo kula panjenengan betul-betul ingkang turene Pak, kula panjenengan mengklaim kita itu adalah orang-orang yang berusaha untuk atba'us salaf, mengikuti para salafus saleh. Ingkang panjenengan ikuti salafus saleh niku ingkang pundinipun? Ya, ampun ngantos kula panjenengan namung rebutan aku sing salafus saleh, aku sing salafi dan seterusipun, tetapi ternyata Bapak Ibu kula panjenengan tesih jauh dari napa ingkang menjadi keistimewaan para salafus saleh. Kemutan Bapak Ibu bagaimana semangatnya para salafus saleh, para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum. Kalau sukani contoh simpel mawon dengan tentunipun peperangan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunipun jenengan kemutan perang terakhir itu adalah perang Tabuk. Sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebelum perang Tabuk itu diawali dengan perang Mu'tah. Tentunya ini adalah perang ketika melawan orang-orang Romawi, Raja Heraklius yang sekarang lebih rame turune Rusia kali Ukraina niki Romawi. Bapak Ibu, cobi bagaimana ketika di perang Mu'tah sebelum perang Tabuk niku Bapak Ibu, kula namung pengin kita niku saged mengambil pelajaran yang berharga, bagaimana betul-betul para sahabat itu memiliki semangat yang sangat dan sangat luar biasa. Ketika pada perang Mu'tah Pak, bagaimana kaum muslimin ketika itu melawan pasukan Romawi yang luar biasa besarnya jumlahnya. Disebutkan jumlah pasukan kaum muslimin namun 3.000 Pak. Sedangkan pasukan Romawi itu jumlahnya 200.000. Coba 200.000 bisa ataupun bisa dikalahkan cuma dengan 3.000 dari ataupun dari pasukan kaum muslimin, para sahabatul kiram, menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi 3 sahabat itu bisa mengalahkan 200 pasukan Romawi. Dari situlah kemudian Raja Heraklius marah besar, kemudian dendam yang luar biasa. Kalau dibiarkan itu kaum muslimin maka akan berbahaya. Akhiripun Raja Heraklius mengumpulkan kekuatan yang sangat dan sangat besar, kemudian mulai melakukan ekspansi, kemudian menduduki Mesir, Irak, kemudian Syam, diduduki oleh pasukan Romawi tersebut. Sebelum kemudian terakhir nanti arahnya ke Madinah untuk tentunya menghancurkan kaum muslimin. Ketika mengetahui demikian Bapak Ibu, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika habis sholat kemudian menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, persiapkan diri kalian, kumpulkan dari apa yang kalian miliki untuk kemudian kita berjihad di jalan Allah melawan pasukan Romawi. Langsung Pak, cuma sekali niki mawon.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, langsung Bapak Ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala langsung membawa seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti Umar bin Khattab separuh dari hartanya. Kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib membawa 20.000 dinar, 100 onta, 50 kuda perang diberikan. Sedangkan sahabat-sahabat ingkang boten gadah niku ya sepunyanya diberikan, dia memiliki apa dikasihkan untuk di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini Bapak Ibu menunjukkan semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabatul kiram. Pramila disebutkan Bapak Ibu, perang Tabuk ini perang yang betul-betul bisa dikatakan sebagai saringan mana orang yang betul-betul beriman, mana orang-orang munafik. Maka disebutkan perang Tabuk itu Bapak Ibu, jumlah kaum muslimin, jumlah terbesar itu pasukan mencapai 30 ribuan pasukan. Maka orang-orang munafik dodelik Pak. Orang-orang munafik pada sembunyi tidak ikut perang karena memang itu perang sangat dan sangat berat pada musim paceklik. Kemudian perjalanan yang sangat dan sangat ekstrim, jauhnya padang pasir, batu kerikil yang sangat dan sangat terjal pas pada musim panas yang ekstrim. Perjalanan boten namung sekilo 2 kilo, 800 kilometer dari Madinah ke Tabuk itu Pak, 800 kilometer. Nah 800 kilo niku keng mriki dugi pundi Pak? Dugi pundi Pak? Nah, Lampung. Pun nate. Maksudnya nate saking mriki ke Lampung Pak, numpake niku kuda. Lho Pak, coba jenengan bayangkan lho Pak. Terus perang Tabuk niku perang yang mana perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 800 km, itu padang pasir, batu kerikil yang sangat dan sangat terjal, panasnya ekstrim. Sampai Raja Herakles ketika itu mengatakan, wallah, nggak mungkin kaum muslimin bisa sampai sini, onta saja mati. Onta saja mati Pak. Coba 800 km itu buatan jalan aspal, kanan kiri rumah makan, numpai Pajero, buatan Pak. Coba bandingin kali kalau panjenengan Pak, pengajian jarak namun 100 meter, yang paling tepi pinten nih? 1 kilo, 1 kilo Pak, dalan mulus. Masya Allah. Kok bisa telat? Ini kok semangat betul? Semangat Pak, ini ngeprek. Coba. Terus kualitas kula panjenengan nggih nembung nembe iki Pak. Kita niku nak urusan donya Masya Allah semangatnya luar biasa. Tetapi kalau urusan akhirat king nopo kok kula panjenengan niku kok namung biasa-biasa kemawon. Benten dengan para sahabat, kalau urusan akhirat begitu luar biasa semangatnya, sedangkan kalau urusan dunia Pak, slow-slow kemawon, santai-santai kemawon. Monggo Pak, monggo saestu untuk kula panjenengan betul-betul berusaha untuk mengikuti para salafus saleh, wabil khusus wonten ing masalah semangat. Insyaallah semangat. Modal semangat Pak, modal semangat. Nak masalah bener napa salah amalan ingkang kita amalkan niku gampil insyaallah. Kalih berjalan. Tetapi yang paling pokok, paling penting itu adalah semangat. Nah Bapak Ibu, pramila semangatnya para sahabat ketika itu Pak mampu melewati perjalanan yang ekstrim. Sampai kemudian Raja Herakles langsung drop mentalnya, ketakutan yang luar biasa, kabur dengan pasukannya. Jadi ketika mengetahui kaum muslimin sudah mendekat mampu melewati medan yang begitu ekstrimnya niku, kemudian Raja Herakles dengan pasukannya langsung ketakutan yang luar biasa, akhirnya pun kabur. Kemudian perang Tabuk mboten jadi perang Pak karena musuh kabur duluan. Apa sebabnya? Semangat yang dimiliki oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhu. Maka saking mriki Bapak Ibu, terus
hal yang terpenting Bapak Ibu kula panjenengan niku adalah boten untuk mengetahui secara detail tentang ahkam-ahkam di dalam masalah siang, keutamaan masalah Ramadan niku penting, tetapi enten ingkang jauh lebih penting untuk diri kita sekarang punika tidak lain adalah pripun kula panjenengan saged menumbuhkan semangat menawi kula panjenengan boten gadah semangat sembidah malih Pak namung dados wawasan kemawon ilmu tersebut. Tapi kalau kula panjenengan memiliki semangat maka insya Allah menjada wajad sing sinten wonge dia bersungguh-sungguh semangat maka insya Allah dapat. Tentunipun niki adalah kalau urusan akhirat. Nah Bapak Ibu, pramila wonten ing wekdal 1/4 jam tersisa punika kita badhe mencari napa sih sebabipun Bapak Ibu kalau para sahabat niku dados tiyang-tiyang ingkang semangat sedangkan kula panjenengan niku kok namung semangat biasa-biasa kemawon. Menawi niki mboten kita perbaiki Bapak Ibu, trouble ingkang wonten ing diri kita niki mboten kita perbaiki, mbok yo disampekne Pak masalah Ramadan menika kalau wonten ing bahasanipun tiyang Sragen swidak jaran. Ya. Pun nate miren swidak jaran gitu. Lah nek tiyang Sragen apa tiyang pundi? Nah. Oh belum Pak. Nggih enten bahasa swidak jaran ya. Napa niku? Allah tahu swidak jaran enggak tahu ini bahasa planet Pak. Nah, napa swidak jaran Pak? Alias walaupun disampaikan terus mboten badhe ngefek Pak. Mboten badhe ngefek. Ngaten. Dados enten hal ingkang paling pokok inggih punika memperbaiki trouble yang ada pada diri kita. Kalau trouble ini kita perbaiki Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu kula panjenengan badhe kemudian akan betul-betul saged mengikuti jalannya para salafus saleh. Nah Bapak Ibu paham nggih? Paham napa mboten? Lho, mbon paham. Paham napa mboten Ibu? Paham masalahnya mboten? Kenapa para sahabat memiliki semangat yang luar biasa, sedangkan kalau kula panjenengan kok namung biasa-biasa kemawon. Niku trouble masalahnya nopo? Masalahnya nopo Bapak Ibu? Mungkin enten ingkang badhe jawab Pak. Saking bapak-bapak rumiyin. Menawi saged jawab kan sang mantuk riyen. Nah, Masya Allah. Nggih. Pak, sing kacamata sinten namanipun? Pak Hafid. Masya Allah Pak Hafid. Napa Pak ketoke trouble masalah napa wae niki kok semangat kok ngeprek banget ngeten iki. Karena lemahnya iman. Iman itu enten 6 loh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman pada hari akhir, iman kepada takdir sing pundi Pak Afid. Ampun kabeh. Ayo sing pundi? Iman kepada Allah. Jenengan iman kepada Allah nang mboten? Iman nang mboten? Lah kok saya ngeprek? Tanya, Pak, sinten naminipun? Nggih, jenengan. Nami sinten? Pak Rama. Masya Allah Pak Rama. Nggih. Tiang Jawa napa tiang luar Jawa nggih? Nggih Pak Rama, napa? Kita ini napa sing kita rasakan iki sebabnya apa sih awake dhewe iki kok kalau urusan-urusan agami, urusan-urusan amaliyah kula panjenengan iki kok slow-slow kemawon santai-santai, sedangkan kalau urusan akhir dunia niku kok kita semangatnya luar biasa.
Niku masalah nopo? Nah, dari Pak Rahman, Masya Allah dari ibu-ibu setunggal mawon jubir, napa Bu? Wah, Masya Allah. Karena manusia saat menikah niku hubud dunia. Niku napa maksudipun hubud dunia niku gitu. Bahasane kok keren men. Napa Bu? Kok pinter-pinter men nggih mriki nggih. Nah, wong Blombang kok ngene ya. Terus mulai kemaki itu kan. Masyaallah. Ayo Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu leres. Masya Allah, niki ingkang dipun jawab niki leres. Pramila menawi jenengan perhatikan Bapak Ibu wonten ing surah. Pramila kula mungkin Mbak menawi Ramadan menika Pak, ayat sing mungkin relevan untuk kula panjenengan niku mboten ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mboten ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mboten syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mboten Pak. Ayat mungkin sing relevan untuk kula panjenengan Bapak Ibu kondisi kula panjenengan ingkang mekaten punika mungkin sing pas Pak. Niku adalah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat Pak. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala wonten ing surah Al-Adiyat sampun dan sampun bersumpah 5 kali sumpah wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Niki ayat Pak mungkin sing pas untuk kula panjenengan untuk menyambut Ramadan Pak. Lho kok saged Bapak Ibu ayat menika mungkin ingkang relevan untuk kula panjenengan karena melihat semangat kula panjenengan ingkang sangat dan sangat lemah Pak. Maka lihatlah ayat-ayat di dalam surah Al-Adiyat menika. Allah bersumpah 5 kali sumpah dengan Al-Adiyat. Al-Adiyat niku Bapak Ibu adalah kuda. Walaupun ada yang berpendapat Al-Adiyat itu onta. Bapak Ibu, lihat terus apa hikmahipun ketika Allah bersumpah itu dengan kuda Pak. Tentunipun itu menjadi pembelajaran dumateng kula panjenengan. Maka perhatikan kuda tersebut Bapak Ibu. Kuda itu adalah hewan yang memiliki himmah, memiliki semangat. Kuda itu adalah hewan yang memiliki kekuatan. Kuda itu adalah hewan yang dia memiliki sifat sami'na wa ata'na. Kula panjenengan nggih monggo hidup wonten ing donya menika Pak semangat napa? Semangat untuk kehidupan kita yang sebenarnya inggih menika benjing wonten ing yaumul qiyamah. Kuat Pak, kuat apa? Kuat secara mental kita, kuat secara fisik kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang menawi mboten kuat Pak mentalipun Pak sudah drop pasti itu karena di dunia ini semuanya isinya adalah ujian dan cobaan. Kemudian sami'na wa ata'na alias ketika gesang wonten ing donya menika kados kuda Pak. Kuda niku ketika tuannya itu memerintahkan untuk lari-lari, ketika diperintahkan stop-stop, ketika berlari walaupun mungkin puluhan ratusan kilo Pak, kuda tetap berlari Pak. Dereng nate kita mendapatkan kuda niku ngeluh kaya awake dhewe Pak. Pun nate piak-piak kuda Pak. Enten Pak Ram. Jarang piak-piak. Enten. Sing awake dhewe mawon Pak sithik-sithik piak. Terus mengeluh, kesel
kesel. Bapak Ibu, kuda boten Pak. Oleh karena itu kemudian Allah Taala ketika sampun bersumpah dengan kuda Bapak Ibu, kemudian Allah menjelaskan kondisi kathah-kathahipun tiyang gesang wonten ing donya ingkang menyebabkan dirinya itu kemudian lemah semangatipun anggenipun beribadah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya menungso niki umum Pak, sedaya menungso kecuali tiang-tiang ingkang dipun rahmati dening Allah. Ternyata kondisinipun menungso punika Bapak Ibu itu adalah li rabbihi lakanud. Dumateng Rabbipun niku dados makhluk ingkang ingkar Pak. Jenengan ampun pahami ingkar wonten ing mriki inggih menika tiyang-tiyang sing kafir pir boten Pak. Para ulama sampun menjelaskan bentuk tiyang niku sampun dikatakan tiyang ingkang ingkar. Perhatikan untuk kula panjenengan saged kemudian melihat tentang kondisi kula panjenengan kiyambak. Apakah kita mlebet wonten ing ayat menika napa mboten? Innal insana li rabbih lakanud. Saat temanipun manungsa dalam kondisi ingkar, para ulama menjelaskan termasuk tiyang ingkang ingkar Bapak Ibu ketika gesang wonten ing donya mendapatkan kenikmatan yang banyak boten purun bersyukur, ketika mendapatkan kenikmatan yang sedikit tidak mau mengakui. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua para ulama ngendikaken bilih ingkar menika ketika gesang wonten ing donya mendapatkan kenikmatan yang sangat dan sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena saking banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Pak. Tetapi coba ketika Allah menguji kula panjenengan namung dengan 1, 2, 3, 4 ujian Pak. Cobaan yang ada di benak kula panjenengan namung ujian tersebut, cobaan tersebut lupa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Niku sampun Bapak Ibu kelebet tiyang-tiyang ingkang lakanut dumateng Allah. Cobi Bapak Ibu, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Kiyambakipun nggih ngertos betul-betul paham bilih diyaripun itu adalah tiyang ingkang ingkar dumateng Allah. Apa sebabnya Bapak Ibu? Apa sebabnya tiyang niku menjadi ingkar dumateng Allah, lakanud dumateng Allah? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang mencintai harta yang berlebih-lebihan. Coba Pak, bukti Pak leres nomboten arep turu mikir dunya, tangi turu mikir dunya, turu pun Pak ngimpini dunya. Sholat. Coba Pak, nah di surat Allahu Akbar itu sing dipikirke ayat-ayat ingkang pun waos. Napa iki kentang, wortel. Sing pundi Bu? Lah niki lho Pak. Niki sebabipun pramila monggo Bapak Ibu, monggo betul-betul kehidupan kula panjenengan wonten ing donya ingkang sekedhap punika Bapak Ibu betul-betul kita ginakaken sebaik-baiknya. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah menawi kula panjenengan sampun paham bilih tiyang niku badhe dados tiyang ingkang sae, menawi tiyang niku yang ada di dalam benaknya niku adalah surga lan neraka.
Ketika wonten ing benakipun niku surga lan neraka, Bapak Ibu pramila dia itu tidak akan berucap, tidak akan berkata, tidak akan berbuat kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita lemah Pak berkaitan dengan masalah surga dan neraka, nggih pun Pak ilang awake tenggelam dengan hiruk pikuknya dunia punika. Pramila saking mriki Bapak Ibu monggo wonten ing kesempatan awal kita di bulan Ramadan punika niki peluang emas Pak. Bapak Ibu, ini peluang yang betul-betul sangat dan sangat istimewa ketika Allah mempertemukan kula panjenengan dengan bulan Ramadan. Tetapi emon-emon peluang emas ini mungkin akan menjadi bumerang dumateng kula panjenengan menawi kula panjenengan boten saged menggunakan, memanfaatkan, mengisi bulan Ramadan punika dengan berbagai macam amal-amal ibadah saleh. Rahiman man dakhala Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka, binasa, celaka orang-orang yang masuk di bulan Ramadan tetapi kok boten saged dipun ampuni dening Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa mendapatkan hidayah untuk kula panjenengan saged kemudian menambah semangat kula panjenengan untuk kita saged terus istiqamah di jalan Allah, untuk kita saged betul-betul memanfaatkan sisa-sisa dari umur, tenaga, pikiran kita wonten ing perkawis ingkang paling pokok, paling penting, tidak lain adalah kehidupan kula panjenengan benjing wonten ing yaumul qiyamah. Paham Bapak Ibu nggih? Dados modal pokok kula panjenengan menghadapi Ramadan napa niki Bapak Ibu? Napa Bapak Ibu? Semangat. Ibu betul semangat. Napa Bapak Ibu modal ibu? Ya semangat. Semangat. Insyaallah. Baik. Wow, dipun dikaaken wonten ing awal dening Bapak. Bapak nanti ya. Enten jadwal imsakiyah. Jadi sing wonten ing benakipun di napa makan kan meja delok jam piro. Lho Pak. Jenengan ngertos siang napa mboten? Ngertos. Napa niku siang Mas? Iya, siang iki poso. Suwe ya. Maksudipun pengertian saking siang niku nopo? Siang niku Pak al-imsak anil mufattarat ma'tiran niyah min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Itu pengertian dari siang. Kata siang itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan membatalkan itu kan dengan paham masuknya sesuatu dari 5 lubang: mulut, hidung, telinga, jalan 2 bawah. Pramila mungkin jenengan pun sering mireng enten ingkang berpendapat ngentut banyu batal. Gitu. Niku karena memang itu tadi para ulama membagi pembatal dari puasa itu ketika masuknya itu dari 5 lubang. Termasuk dari dubur. Walaupun ini juga terjadi perbedaan pendapat dengan akun kakek. Tetes tiang itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu dengan masuknya itu tadi, kemudian dengan muntah ketika disengaja, kemudian dengan al-jima, kemudian ketika keluarnya mani, kemudian ketika haid nifas, kemudian ketika melahirkan, kemudian ketika hilangnya akal dengan gila. Sedangkan kalau tiang semaput Bapak Ibu itu batal puasanya napa boten? Batal boten kalau semaput. Batal boten? Bu jawab. Tiang semaput batal boten posone. Semaput abid bar sahur teko maghrib.
Kata betul? Hah? Betul? Lu cari boten. Ya, sedangkan kalau tidur tentunya enggak, kalau pingsan cuma sebagian itu enggak, ya sedangkan kalau gila iya. Kalau gila itu membatalkan puasa, kemudian murtad. Makdiran ini ya diiringi dengan niat. Penting Pak masalah niat. Tetapi ente ingkang berpendapat menawi tiyang siang kemudian jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 beruah yae. Napa beruah yae itu? Itu berarti apa? Niatnya sudah enggak jazm. Ada yang berpendapat ini merusak puasanya. Jadi niat itu bukan nama sejak malam Pak. Sejak malam itu memang harus ada niat. Ya insya Allah bisa saya puasa. Baik itu dilafalkan atau buatan itu enggak usah masalah itu. Kemudian makdiran ini ya min tulul fajri ila ghurubis syams. Nah, perhatikan ini dari sejak terbitnya fajar shadiq, betul ada subuh loh. Betul ada subuh. Tapi terbitnya fajar shadiq. Paham maksud itu? Misalkan masjid Al-Walidain keadaan atau adanya jam 3. Terus yang asal sahur betul. Terus karena ente ingkang berpendapat adzan subuh yang mungkin sekarang banyak dan itu kecepatan. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Maka yang menjadi standar Pak ketika terbitnya fajar shadiq walaupun adzan subuh itu namun sekedar untuk apa? Gambaran. Sampai kemudian tenggelam matahari, betul ada maghrib. Jangan buat adzan maghrib ke adzan gak buka-buka. Hah? Ada HP ini baterainya pasti teh. Mungkin jenengan ketika safar paparan dalan teng mobil betul enten HP, betul enten ini, betul enten sarana, mireng enten juga krungu, srengenge yo pun aslo. Pripun? Buka. Burung ada no. Terus ada nih Pak namun sebagai gambaran mawon yang paling pokok tenggelam matahari. Kalau jenengan pun yakin tenggelam maka boleh untuk berbuka. Walaupun baru tenggelam muncul beli. Sebagaimana kisah para sahabat nate itu dialami oleh sebagian para sahabat. Puasanya sah selama tidak dijarah Pak. Selama tidak disengaja, yakin ketepian tenggelam, yakin sudah buka, insya Allah. Tetap simpel sebenarnya mantan ini. Ajaran Islam itu luar biasa. Paham Bapak Ibu? Paham apa betul? Insya Allah. Napa mau dari bawah? Subhanallah. Ente tinggal pertanyaan, buatan alhamdulillah. Nggih mekaten matur nuwun karena niki namung istilahipun mengingatkan ampun ngantos bulan Ramadan kula panjenengan kok kados bulan-bulan di luar Ramadan sing ditake namung lemes posone. Ampun ngantos. Tetap ibadah ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan untuk bisa mendapatkan keistimewaan kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka dan matur nuwun barakallahu fikum, mudah-mudahan sekedhik napa ingkang kula terangkan bermanfaat mateng kula yang tak khususipun lan dumateng panjenengan secara umumipun. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.